Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang visi baru tentang kebudayaan. Kami terdiri dari 2 anggota, yang pertama Nias Neni dan Siti Romlah. Pengertian postmodernisme. Kata postmodern berasal dari kata depan post, yang berasal dari Latin klasik, dan kata akhiran modern, yang berasal dari Prancis, moderne. Pengertian postmodernisme yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama, Jean-François Lyotard mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Yang kedua, menurut Louis Lehay, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Immanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Ya, menurut Ghazali dan Effendi, postmodernisme mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu-ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Latar belakang lahir dan berkembangnya postmodernisme. Latar belakang timbulnya aliran postmodernisme disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tetapi malah sebaliknya, bahwa aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar membodohi orang yang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah. Yang kedua, dunia saat ini sedang bergejolak, khususnya dalam bidang filsafat, ilmu seni, dan kebudayaan. Manusia merasa tidak puas dan tidak dapat bertahan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapitalisme, serta cara berpikir modern. Modernisme dianggap sudah usang dan harus diganti dengan paradigma baru, yaitu postmodernisme. Inilah hal-hal yang melatar belakangi lahir atau timbulnya aliran atau paham postmodernisme. Nilai-nilai yang ditekankan oleh postmodernisme. Postmodernisme kebudayaan citra ialah berkaitan dengan budaya nyata yang terjadi pada masa modernisme. Semua realita yang ada merupakan suatu kebudayaan yang bersifat persuasif kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam suatu budaya modernisme. Hybrid culture merupakan pertemuan budaya yang masih memberikan ruang bagi setiap budaya yang bertemu untuk memberikan ciri baru atas pertemuan budaya itu sendiri. Contohnya perkembangan budaya hip hop di Yogyakarta. Perkembangan hibrid sendiri di Indonesia kurang begitu diperhatikan, meskipun hibrid kultur itu sendiri telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hibrid kultur di Indonesia dan secara khusus di daerah Yogyakarta, pemilihan lokasi terutama Yogyakarta mempunyai latar belakang yang sangat kuat dari identitas kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Di wilayah kota Yogyakarta ini secara tidak disadari terdapat suatu pola hibrid kultur yang dilakukan oleh warga yang tinggal di wilayah ini. Di Yogyakarta sendiri terdapat berbagai macam kegiatan budaya yang dapat menopang keberadaan hibrid kultur itu sendiri.
Perkembangan hibrid kultur di Yogyakarta salah satunya dikenal melalui perkembangan budaya hip hop. Perkembangan hip hop di Yogyakarta dapat dilihat berdasar kemunculan Yogyakarta Hip Hop Foundation yang memadukan dua unsur budaya baik kolonial maupun tradisional. Selanjutnya, pertunjukan merupakan karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Contohnya, pertunjukan teater. Teater adalah wujud penolakan postmodern terhadap modern yang paling jelas. Etos postmodern menyukai tragedi dan tragedi selalu ada dalam setiap karya seni. Kaum postmodern melihat hidup ini seperti sebuah kumpulan cerita, sandiwara yang terpotong-potong. Maka teater adalah sarana yang terbaik untuk menggambarkan tragedi dan pertunjukan. Tidak setiap karya teater merupakan wujud nyata etos postmodern. Karya teater postmodern mulai timbul pada tahun 1960-an, akarnya sudah ada sebelum tahun 1960-an, yaitu karya seorang penulis Prancis bernama Antonin Artaud pada tahun 1930-an. Teater postmodern menampilkan usulan-usulan para ahli yang mana membuat berbagai elemen dalam teater seperti suara, cahaya, musik, bahasa, latar belakang, dan gerakan saling berbenturan. Dengan demikian, teater postmodern sedang menggunakan teori tertentu yang disebut dengan estetika ketiadaan, yakni berada dengan estetika kehadiran. Teori estetika ketiadaan menolak adanya konsep kebenaran yang mendasari dan mewarnai setiap penampilan. Yang ada dalam setiap penampilan adalah kekosongan. Seperti etos postmodern, makna sebuah penampilan hanya bersifat sementara tergantung dari situasi dan konteksnya. Selanjutnya, postmodern dalam bidang kebudayaan seni dan arsitektur. Di sini kita akan membahas perbedaan antara seni modern dan postmodern, perbedaan antara arsitektur modern dan postmodern. Yang pertama kita akan membahas perbedaan seni modern dan postmodern. Kaum modern menemukan identitas dirinya dengan membuang segala sesuatu yang lain dari dirinya. Dengan cara ini, para seniman modern mengatakan bahwa hasil karya seni mereka bersifat murni. Jadi, seni modern itu lebih bersifat murni atau original. Kecenderungan modern dalam bidang seni sama dengan bidang arsitektur, yaitu univalence. Melalui ini, kebanggaan seniman modern hanyalah jika mereka mempunyai stylish integrity. Sebaliknya, jika seni postmodern berangkat dengan kesadaran adanya hubungan erat antara miliknya dan milik orang lain. Karena itulah seni postmodern menganut keanekaragaman gaya atau multivalence. Kalau modern menyukai murni, maka postmodern menyukai tidak murni. Pada dasarnya, seni postmodern tidak eksklusif dan sempit, tetapi berbauran sintesis. Karya seni tersebut dengan bebas memasukkan berbagai macam kondisi, pengalaman, dan pengetahuan jauh melampaui objek yang ada. Karya ini tidak melukiskan pengalaman tunggal dan utuh. Selanjutnya, perbedaan antara arsitektur modern dan postmodern. Arsitektur modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur di mana ruang menjadi objek utama untuk diolah. Jika pada masa sebelumnya, arsitektur lebih memikirkan bagaimana mengolah facade, ornamen, dan aspek-aspek yang lain yang sifatnya kualitas fisik. Maka pada masa arsitektur modern, kualitas non-fisiklah yang lebih dipentingkan. Fokus dalam arsitektur modern adalah bagaimana memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, hingga akhirnya diartikulasikan dalam penyusunan elemen ruang secara nyata. Arsitektur modern tersendiri mempunyai ciri-ciri antara lain satu gaya internasional atau tanpa gaya seragam, merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan geografis. Berubah khayalan, idealis. Bentuk tertentu,
fungsional, bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk ini menjadi monoton karena tidak diolah. Yang keempat, less is more, merupakan suatu nilai tambahan terhadap arsitektur tersebut. Yang kelima, ornamen adalah kejahatan sehingga perlu ditolak. Yang keenam, singular, atau bisa disebut tunggal, tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, nihil, penekanan perancangan pada space, maka desain polos dan simple. Yang ke-8, kejujuran bahan. Jadi jenis bahan atau material yang digunakan diekspos secara polos, ditampilkan apa adanya. Bentuk dalam arsitektur modern merupakan periode yang membingungkan bagi para praktisi karena tidak ditentukan dan bentuk dari fungsi maupun bahan bangunan yang dipakai. Konsep ruang pada arsitektur modern yaitu ruang tidak terbatas meluas ke segala arah. Ruang terukur atau terbatas atau terlihat bayangan strukturnya. Ruang dari arsitektur modern memiliki hubungan dengan pengamat. Nah, ini adalah contoh-contoh arsitektur modern. Ada Villa Savoye, Franz Woodhouse, Vogus Factory, dan masih ada banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, arsitektur postmodern. Merupakan arsitektur yang sudah melepaskan diri dari aturan-aturan modernisme. Koreksi terhadap kesalahan arsitektur modern, anak dari arsitektur modern, merupakan pengulangan periode 1890 dan sampai 1930-an. Arsitektur yang menyatu padukan art dan sains, craft dan teknologi internasional dan lokal. Tidak memiliki hubungan sama sekali dengan arsitektur modern. Arsitektur postmodern juga memiliki ciri-ciri, antara lain, yang pertama, ideologikal, merupakan suatu konsep bersistem yang menjadi asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan. Yang kedua, double coding of style. Bangunan postmodern adalah suatu paduan dari suatu gaya atau style, yaitu arsitektur modern dan arsitektur lainnya. Yang ketiga, populer and pluralist, ide atau gagasan yang umum serta tidak terkait terhadap kaidah tertentu, tetapi memiliki fleksibilitas yang beragam. Yang keempat, semiotic form. Ini penampilan bangunan mudah dipahami karena bentuk-bentuk yang tercipta menyiratkan makna atau tujuan atau maksud. Yang kelima, tradition of choice, merupakan hal-hal tradisi dan penerapannya secara terpilih atau disesuaikan dengan maksud atau tujuan perancang. Yang keenam, artist or clean, mengandung dua hal pokok yaitu bersifat seni dan bersifat umum. Ini adalah contoh arsitektur postmodern. Selanjutnya, budaya hukum. Ali Maksum menyatakan bahwa kritik atas postmodern antara lain, pemikir postmodernisme kurang tegas apakah mereka menciptakan teori atau mengarang sastra. Yang kedua, Habermas merasa argumen para postmodernisme syarat dengan sentimen normatif. Yang ketiga, ini sentimen normatif. Namun sentimen mereka itu disembunyikan dari pembaca. Yang ketiga, Habermas mengkritik postmodernisme sebagai perspektif yang gagal membedakan fenomena dan praktik yang terjadi pada masyarakat modern. Contohnya tentang pandangan dunia yang didominasi oleh kekuasaan dan pengawasan, tidak memberikan peluang yang baik untuk melakukan analisis dan bermakna atau sumber nyata penindasan dalam kehidupan modern. Yang keempat, pemikir postmodernisme dituduh mengabaikan praktik kehidupan dunia.
Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodern menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodern adalah dekonstruktif. Hampir semua bangunan atau konstruksi yang dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman yang selama ini baku ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodern. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu memahami realitas dan pemecahan masalah. Jadi klaim adanya teori-teori yang baku, standar, yang tidak dapat diganggu-gugat, itulah yang ditentang oleh pemikir postmodernisme. Standar yang dilihatnya kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit. Maka menurutnya harus diubah, diperbaiki, dan disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Abdullah 2004 menyatakan ciri-ciri pemikir postmodernisme. Yang pertama itu dekonstruktif. Yang kedua berwatak relativisme. Yang ketiga pluralisme. Budaya dan agama. Era postmodern adalah era global di mana peristiwa yang terjadi di belahan bumi paling ujung sekalipun dengan segera akan diketahui dan direspon oleh masyarakat dunia. Itu berarti peran media massa menjadi sangat penting, dan pemikiran yang tak kalah pentingnya dalam dunia postmodernisme adalah kebangkitan agama dan respon masyarakatnya. Agama yang laku di pasaran global hanyalah agama yang mencerahkan, tidak mengurung apalagi memasung, agama yang inklusif, tidak fanatik, lapang, dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai spiritualis lokal dan humanitas. Dengan sendirinya, kehadiran agama justru dapat mengeliminir dan menghambat terjadinya benturan antar peradaban. Tentu saja hal ini dapat terwujud jika nilai-nilai universal agama didepankan, seperti nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kejujuran, nilai kerendah hatian. Selanjutnya, budaya politik. Politik postmodernisme menolak pembenaran universal untuk program-program politik besar. Kaum postmodernisme juga menolak pandangan bahwa sebuah kelas atau kelompok tertentu mempunyai kapasitas untuk merombak kehidupan kontemporer demi kemajuan semua. Kelompok apapun selalu bertindak karena kepentingan-kepentingan tertentu. Dan dalam dunia politik postmodern juga menciptakan pola hubungan yang tidak dapat diterelakan yang menyebabkan munculnya rasa ingin tahu. Postmodernisme dalam ilmu politik ini mengacu pada penggunaan ide postmodern dalam ilmu politik. Postmodernis percaya bahwa banyak situasi yang dianggap bersifat politis tidak dapat didiskusikan secara memadai dalam pendekatan tradisional dan liberal terhadap ilmu politik. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi visi baru tentang kebudayaan. Selebihnya apabila ada kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.